Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang kami namakan sebuah smart garden berbasis Internet of Things yang beranggotakan saya sendiri Ici Rizky Abdul Aziz dengan nomor NIM 205244017. Nama saya Fahil Muhammad Aji, NIM 205241128. Dan saya Muhammad Rona Pramudita, NIM 205244068. Oke, pertama apa sih itu IoT atau Internet of Thinking? Nah, IoT adalah sistem yang dapat memantau perangkat keras dan perangkat seluler serta dapat menggunakan teknologi komunikasi internet dari jarak jauh. Ini akan memungkinkan pengguna memperoleh informasi dengan mudah dari mana saja dan memantaunya dari jarak jauh. Next. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak petani di Indonesia yang mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa merawat kebun secara baik. Next. Nah, tanaman yang tidak terkontrol kelembapan tanahnya akan menyebabkan kebun tidak terawat secara baik, sehingga hasil panen menjadi turun. Bisa dilihat dari grafik bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 ada kenaikan hasil panen yang signifikan. Dan kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat besar. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, kita membuat sebuah device yang dapat mengontrol kelembapan tanah secara remote control dari jarak jauh. Oke, jadi ini adalah simulasi yang 3D yang kita buat. Sini kita menggunakan lahan 50x50, yaitu lahan maksimal dari modul kita untuk secara efisien. Nah, di sini ada tanaman-tanamannya yang berupa kol, karena dia itu pendek, jadi lebih mudah. Nah, terus ada pipa-pipa yang akan menyalurkan air dari pompa yang di atas. Bisa kita lihat itu warna ungu. Nah, lalu kita ada di bagian tengah-tengahnya dikasih sensor kelembaban tanah yang akan langsung disambungkan ke tempat modul kita yang berisikan. Di sini ada modul Jordi yang akan mengirimkan datanya ke aplikasi software yang ada di handphone. Udah. Oke, ini adalah aplikasi yang tadi telah disinggung, yang namanya aplikasi Blink. Kalau dilihat dari gambarnya di situ, di nomor 1 itu adalah tempat untuk nilai kelembabannya dalam bentuk angka gitu. Nah, kemudian nomor 2 itu adalah tombol untuk kita bisa on dan off kan untuk menyalakan pompanya. Dan yang ketiga itu adalah diagram dari value kelembaban tanah tersebut. Dah. Ya, ini merupakan skematik alat yang kami gunakan. Kami menggunakan sebuah alat yang modul Jordi yang di dalamnya itu ada sebuah ESP8266, ada sebuah relay, buzzer, LED, dan tersambung oleh sensor kelembapan dan tersambung ke pompa air terhadap relay. Ya, ini merupakan sebuah coding yang kami gunakan. Kami menggunakan kode ESP826 dan kode pada Blink ESP8266. Ini merupakan kode dari Blink yang kami gunakan agar kita bisa terhubung terhadap Blink tersebut dengan hotspot yang kami gunakan pada HP Samsung A51. Ini adalah kode-kode sensor dan relay. Ya, ini merupakan sebuah diagram pada alat yang merupakan diagram blok dengan power sebagai daya.
Untuk sensor yang kami gunakan yaitu sensor kelembapan yang ditancapkan pada lahan yang sudah terkoneksi oleh jaringan internet. Yang minimumnya itu ESP 12E atau ESP 12F. Dan kami itu menggunakan sebuah ESP 8266. Pada jaringan yang internet yang sudah dibaca oleh sensor dapat dikirimkan kepada Blink nanti yang sensor ini, dan relay ini akan terhubung ke pompa air dan ada juga terhubung oleh buzzer. Next, ini merupakan diagram blok yang kami gunakan. Jadi kami dimulai dengan menginisiasi sensor kelembapan tanah, terus nanti sensor kelembapan tanah tersebut akan membaca nilai berapa kelembapannya, nanti akan didata, nanti data tersebut akan dikirimkan kepada Blink yang sudah digunakan di HP kita. Nanti kalau misalkan data tersebut kurang dari 15%, maka kita harus wajib menghidupkan pompa air dengan menghidupkan on pada di HP. Nanti pompa tersebut akan menyiram sendirinya. Kalau misalkan datanya di atas 50%, kita bisa menghidupkan atau tidak menghidupkan button on. Ini merupakan simulasi hasil simulasi kami pada percobaan. Pertama, kita menghidupkan sebuah modul Jordi dengan kita menggunakan DC ya. Kita colokkan ke sebuah power bank. Nah, berarti ini tandanya sudah hidup ya. Kalau misalkan LED warna merah bertanda hidup, kalau kuning atau hijau berarti pompa itu menyala. Setelah itu kita menyalakan sebuah colokan pompa air dengan menggunakan AC. Nah, itu. Lalu kita sambungkan hotspot HP kepada modul ESP8266. Berarti di sini ada dua perangkat terhubung ya, yang kita sudah hubungkan di ini ESP1675552. Setelah itu kita masuk ke sebuah aplikasi Blink yang kita sudah rancang sebaik mungkin. Di sini yang pertama itu bertanda bahwa tanah kelembapannya kering. Yang ini untuk buton untuk bertanda pompa, kita mau menghidupkan pompa air atau tidaknya. Di sini diagram kelembapan tanah tersebut. Kalau sudah terhubung oleh HP dan modul ESP8266, kita hidupkan sebuah alat ini. Kan di sini bertanda kelembapan tanahnya kering, berarti kita bagaimana caranya kita tanah tersebut kelembapan tanahnya bisa naik sebesar 100%. Kita hidupkan sebuah pompanya. Di sini berarti tandanya pompanya hidup. Lalu ngalir di sini, ngalir di situ. Nah, setelah itu kelembapan tanahnya udah maju, berarti kita matikan. Nah, berarti kelembapan tanahnya naik ya. Berarti ini tanahnya tidak kering dan diagram tanahnya sudah naik sebesar di atas 100%. Ya, ini merupakan hasil produk akhir kami yang ya kurang lebih begini hasil produk kami terhadap handphone device yang kami gunakan dan produk yang real, secara real. Ya, berdasarkan data yang telah didapatkan dapat membuat sebuah produk akhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang diinginkan. Sebab itu produk ini harus diuji cobakan secara massal agar produk ini dapat berguna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.